Seperti biasa, hari Minggu bakal ada Malaikat Kecil. Sekarang episode ke-7 di channel Al Kausar Lembang, podcast Al Kausar Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, nah ini kita sebelum ke obrolan selanjutnya, kayaknya kita perlu kenalan dulu nih. Nama siapa? Aspi. Aspi. Kalau nama lengkapnya? Aspi Nuril Asifa. Aspi Nuril Asifa. Sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 10 baru masuk SMA. Baru masuk SMA ya. Berarti masih sekolah daring ya, Iya. sekarang ya. Nah, Aspi Nuril Asifa, waktu masuk ke Al Kausar udah lama di Al Kausar atau gimana? Udah Dari kapan? dari pertama masuk SMP kelas 7 tahun 2017. 2017 ya, berarti udah hampir 3 mau tahun. jalan 4 tahun ya. Iya. Nah, Aspi asalnya dari mana, Pi? Gunung Halu. Gunung Halu. Gunung Halu tuh ujungnya Bandung Barat ya. Iya. Oke, Cililin ke atasnya lagi. Iya. Nah, di Gunung Halu tinggal sama siapa, Pi? Sama mama, sama bapak. Sama mama sama bapak ya, berarti orang tua masih lengkap ya. Alhamdulillah. Oke. Pi, terus di sini sekolah di mana? Di SMA 2 Lembang, SMA Negeri 2 Lembang. Itu di mana sekolahnya? di Cikidang. Oh, di Cikidang. Iya. Dia katanya udah punya gedung ya, udah punya Iya, gedung udah baru. ada. Sebelumnya masih di alun-alun ya Iya, kalau nggak salah. alun-alun. Nah, Pi, dulu inget gak waktu misalnya pas kesini nih, pas ke Al Kausar, kan tahu nggak Al Kausar ini teh panti? Belum tahu. Belum tahu. Emang dibilangnya apa ini teh? Pesantren. Pesantren. Itu Iya. siapa yang bilang pesantren, Pi? Kan dulu di sini pernah ada saudara. Nah. Saudara tuh apa, sepupu? Iya, sepupu. Sepupu ada yang di sini terus? Iya, nyerita ke Aspi teh katanya di pesantren di sana enak gitu ya, nyuci pakai mesin cuci kayak gitu. Terus? Cina apa sih, sekolah juga deket ya, enak, terus dibeliin seragam kayak gitu, Oh sering gitu. dikasih uang jajan. Iya. Jadi memang bukan ngobrol ke orang tua, tapi ngobrol ke Aspi langsung cerita. Iya, langsung. Tapi bener dia tuh lulus dari sini. Iya, benar. Oke, terus waktu itu Aspi kepikiran apa? Pengen aja gitu. Apa, pengen cari pengalaman baru ya, di rumah terus kan pasti itu lagi ya. Nah, sekarang teh pengen cari wawasan yang lebih luas juga di sini. Pengen lebih mendekatkan diri pada Allah gitu. Oh gitu, sebenarnya jadi dibilangnya pesantren. Iya. Terus karena ya udahlah, ada pesantren gratis, bisa Iya. sekolah gitu segala rupa, ada disediain fasilitasnya. Iya. Pengen nyoba gitu ya. Pengen banget. Nah, waktu itu bilang ke orang tua gimana? Bilang aja, mah Aspi pengen pesantren gitu ya, di Lembang kebetulan bareng sama teteh itu. Oh gitu. Ya, Terus pada akhirnya waktu itu mama atau bapak bilang apa? ya boleh katanya. Boleh, Ya langsung. karena kan emang pengen cari ilmu yang lebih banyak juga kan. Niatnya juga baik. Nah, mama sama bapak kerja apa? Mama kerja di mana? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Bapak? Belum tentu sih. Oh, jadi kerja serabutan. Ya, Aspi berapa bersaudara? 3, Anak 1. anak ke satu. Jadi adik-adik berarti sekarang masih usia sekolah ya? Ya, sekolah. Kan sepengetahuan kakak ya, sepengetahuan tuh kalau misalnya di Gunung Halu tuh tahun-tahun 2017 mah sekolah udah banyak kan di sana teh? Iya, banyak. Udah banyak. Pesantren juga ada kan sebenarnya? Ada. Nah, kenapa nggak milih di sana? Ya pengennya teh ke Lembang kayak lebih jauh dari orang tua kan, biar gak keinget terus kan. Kalau deket kan bisa jadi kita bisa Pulang kabur pulang, gitu kabur ya. gitu. Dan memang misalnya karena ada ini nggak, misalnya karena iming-iming gratis juga nggak? Iya. Jadi lebih meringankan orang tua ya. Iya. Nah, terus Pi, kan misalnya udah ke Lembang. Apa yang dirasain pertama kali begitu tahu ini tuh ternyata panti? Ya awalnya sih kaget. Awalnya nggak gitu tahu? Ya. Nggak tahu. Hari keberapa akhirnya Aspi tahu? Ketiga Hari ketiga. Iya. Hari pertama datang dianterin siapa? sama bapak. Sama bapak. Terus nggak bisa baca gitu, di situ ya ada panti Iya, asuhan Al belum Kausar. baca. Oh, belum bisa baca. Waktu itu lulus lulus SD tuh masih keadaan masih belum bisa baca. Ya udah, maksudnya belum baca kalau itu teh panti gitu. Kan ada di luar tuh ngejeblak gede gitu. Iya, aku masuk aja nggak Oh, lihat-lihat. oke. Terus hari pertama dianterin, ketemu siapa pengurusnya? Sama babang. Oh, sama Bang Iwan. Langsung Terus sama ayah. oh, sama ayah. Iya. Akhirnya gimana, dia dititipin sama bapaknya gimana bahasanya? Ya kan ini, bapak punten ya, cina saya mau nitip anak saya, cina karena pengen
disekolahin. Iya, pengen disekolahin, pengen mempunyai ilmu lebih banyak, terus cita-cita semoga tercapai dengan diamnya di sini gitu. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya diam tuh di situ. Hari kedua masih belum ngeh ternyata ini panti. Kan ketemu tuh ada anak yang kecil, ada yang bayi, malah ya 2017 tuh adik-adik kita yang kecil kan masih pada bayi tuh. Iya. Itu kenapa nggak ini gitu, nggak ngeh gitu atau gimana? Pemikiran aku tuh ya Kang, itu tuh anak pengurus semuanya. Oh gitu, anak pengurus pesantren ceritanya. Iya. Pesantren ya, masih pesantren. Iya. Nah kenapa akhirnya hari ketiga tahu dari siapa? Aku baca-baca ikrar yang ada di Mana di musola atau ya di di mana? musola, di aula kan banyak. Itu. Baca-baca panti sosial asuhan anak Al-Kausar kan. Nah, dari situ baru Baru terus Iya. kaget gimana? Sedih atau apa? sedih sih enggak juga karena Oh, enggak. kan ya sosialisasinya baik di sini ya, teman-temannya pada baik semua. Jadi nggak kayak didiskreditkan orang anak panti itu anak yang kampungan, enggak ya? Iya, enggak. Anak panti itu anak yang enggak apa akhlaknya kurang, enggak di sini Enggak, mah ya. Nah, di sini. terus kagetnya kaget cuma sekedar kaget aja. Iya. Berarti kalau Aspi ini bukan tipe-tipe anak yang memang disimpan sengaja oleh orang tuanya di sini, dititipin untuk disekolahin dan akhirnya sedih karena harus jauh dari orang tua, atau sama aja sebenarnya? Sama aja sih. Jadi walaupun niat sendiri tetap ada rasa sedih. Iya, tetap. Itu adaptasinya berapa lama? Paling semingguan aja sih, soalnya emang udah langsung betah gitu di Udah sini. langsung betah ya. Iya. Jadi suasananya memang enak. Jadi nggak Iya. ngerasa apa tuh kayak yang waktu itu tuh siapa yang di episode sebelumnya ngerasa ditipu katanya. Katanya mau di pesantren ternyata masuk panti. Oh, iya. Nah, Pi, berarti sekarang udah di panti ini udah 3 tahun menjelang 4 tahun. Ya. Udah juga sekolah SMA, termasuk anak yang rajin atau anak yang gimana? Seneng main? Mungkin kali ya. Apa ini enggak? Maksudnya dulu cita-citanya jadi apa sih Aku sejak pengen kecil? jadi dokter dari kecil. Dari kecil sampai sekarang masih Masih. dijaga cita-citanya, masih belum berubah. Nah, kalau yang punya cita-cita jadi dokter pasti kan harus korelasinya tuh rajin belajar nih. Termasuk yang rajin belajar nggak? Iya, insya Allah. Oke. Terus di waktu itu SMP-nya di mana? Di MT Al-Musyawarah Lembang. MTS Al-Musyawarah Lembang. Punya prestasi secara akademik? Ranking Masuk berapa besar? ke satu, Ke pernah satu, kedua, pernah kedua, terus ketiga. Oke, Ketiga jadi di situ aja ya 1 2 3 muter Iya. di situ ya. Berarti kalau bisa dibilang cita-citanya memang serius ya untuk jadi serius, dokter pengen ya. banget. Nah, Iya. terus nanti SMA 2 ini ngambilnya IPA dong? Iya, IPA. Udah ngambil IPA. Alhamdulillah banget. Ngambil IPA, terus rencananya kedokteran mana? Udah tahu nggak kampus kedokteran di mana yang pengen dijadiin cita-cita? Aku tuh pengen banget ke Unpad. Kedokteran Unpad. Terus udah baca-baca juga di sana gimana, terus nanti daftarnya gimana, kemampuan apa yang harus dimiliki, udah baca-baca belum? Belum. Nah, sekarang kan mumpung lagi ini ya, lagi sekolah daring, dimanfaatin aja waktunya buat searching-searching kayak gitu, supaya cita-cita jadi dokternya tercapai gitu ya. Amin. Nah, hobi apa nih? Kesenangannya? Ha. Aku tuh hobinya kayak baca. Aku suka komik. Baca komik. Iya. Serial apa yang paling disukai? Dulu sih Conan, sekarang Conan. udah jarang baca banget. Jarang baca banget. Emang di sininya nggak ada? Ada sih ada, Ada tapi beberapa sekarang ya. tuh lebih ke buku yang ilmiah. Oke, Suka lebih baca ke buku biologi gitu. biologi gitu. Biar sejalur sama cita-cita ya. Iya, pengen. Nah, gitu. Nah, Dokter. Bapak kan kerjanya masih serabutan. Terus sekarang adik tuh usia berapa tuh? Yang adik yang pertama itu baru sekarang kelas 4. Kelas 4 SD. Yang Terus satu bungsu lagi si bungsunya baru umur 5 tahun. baru umur 5 tahun, berarti baru tahun depan lah ya bisa sekolahnya ya. Iya. Nah, itu ada kepikiran nggak buat Aspi bawa ke sini? Insya Allah sih. Gitu ya Semoga kepikiran. aja. Karena memang di sana hidupnya sederhana kah atau memang menemukan kesusahan kah untuk orang tua gimana? Sederhana, Kang. Sederhana. Iya. Maksudnya tetap bisa makan, tetap Iya. bisa ini sekolah tetap masih bisa bayar. Alhamdulillah bisa. Masih bisa ya. Berarti bukan dari orang yang benar-benar prihatin ya. Tapi tetap aja dari keluarga sederhana. Nah, Ya, alhamdulillah. kalau pulang gimana? 1 tahun sekali atau kayak gimana? 6 bulan sekali per semester. Per semester itu Iya. pulang. Terus kalau misalnya pulang suka cerita apa aja itu ke orang tua? Ya di sini kayak teman-temannya baik semua. Terus tentang sekolah ya, sekolah teh ke itu banget apa sih? Terperhatikan. Iya, terperhatikan banget. Jadi enak ke kitanya juga. Terus kayak apa? Terlindungi di sini tuh. Terlindungi. Iya. Oke,
kalau misalnya terlindungi, apa bentuk perlindungan dari pengurus atau dari yayasan terhadap anak-anaknya tuh kayak gimana maksudnya? Jadi kan kalau misalnya keluar juga kan kalau tanpa tujuan mah buat apa gitu kan, buang-buang waktu, mending di sini gitu ya, kayak ngapal-ngapal gitu, ngapalin Quran gitu. Oh iya, belajar. program tahfidz itu ya. Nah Iya. sekarang gimana tahfidznya? Udah berapa juz? 3. Udah 3 juz. 3. Udah mungkin 3 juznya udah semua. Insya Allah, tapi kan ada yang lupa-lupa Iya, juga. nggak apa-apa. Maksudnya berarti kan kalau nambah ke 4 atau enggak ke 5 juz ya. Amin. Gitu. Mau juz awal pindahnya kan sekarang berarti 28, 29, 30. Ya, Itu mau yang sisanya mau nambahin juz awal atau turun? pengen ke awal biar Di awal kayak langsung semua cepet gitu. Oh, jadi mau ke Al-Baqarah berarti nanti nambahinnya ya. pengennya. Oke, ini kita doain aja supaya ini ada Al-Baqarah kan ada ayat-ayat yang sudah dihafal juga kan. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa akhirnya juga concern rajin belajar terus rajin tahfidz? Emang Asfi menganggap kedua hal tersebut, rajin belajar dan akhirnya menghafal itu emang menurut Asfi apa gitu? Apakah berguna atau apa gitu menurut Asfi? Berguna banget ya kalau tahfidz ya kan, karena kan kuliah sekarang mah banyak beasiswa yang kalau udah 3 juz bisa ikutan testing gitu kan. Bahkan sekarang 5 juz loh, Pi. Oh iya. 5 juz baru bisa dapet yang free seluruhnya gitu. Siap target ya 5 juz ya. Insyaallah, Lebih ya malah ya. Nah, Amin. Pi, sekarang gini, kalau misalnya ada pilihan setelah lulus SMA aja ya, ibaratnya setelah lulus SMA, terus ada permintaan orang tua untuk pulang, misalnya untuk kerja dan lain-lain karena memang harus membiayai adik-adik. Tapi Aspi juga punya cita-cita, Aspi pilih yang gimana? Mending kuliah dulu Kang, tapi Kuliah sambil dulu. kayak kerja paruh waktu gitu. Kerja paruh waktu. Dan ada solusi juga ya, misalnya buat adik-adik masih bisa dititipkan ke sini ya. Iya bisa. Kayak gitu. Nah, terus Pi, Mama sekarang usia di berapa Mama sama Bapak? Tahu nggak? Mama tahu 36. Oh, berarti masih muda ya? Iya. Masih muda, berarti pada masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih sehat semua. Nah, di sini ada ini nggak, ada teman yang paling deket banget nggak sama Aspi? Ada sih banyak, semuanya juga deket. Semuanya dekat. Jadi nggak ada yang khusus dekat gitu jadi sahabat, ada nggak? Semuanya sih udah deket semua gitu. Serasa jadi adik kakak aja ya Iya, kalau di udah sini ya. kayak saudara semua. Nah, kalau misalnya ini nih yang paling bete sama teman-teman ya, sama teman-teman, sama adik-adik atau sama kakak-kakak deh ya yang sekarang udah kelas 2, kelas 3 bahkan ada yang udah lulus. Bete tuh kalau ada apa gitu. Satu aja contoh. Adik kah atau kakak kah atau yang seangkatan kah apa gitu. Paling bete di sini. Gak ada sih, kayaknya bahagia terus. Bahagia terus gitu. Iya, bahagia Serius. Kalau adik-adik lagi nakal gitu terus Aspi gimana? Ya bilangin aja jangan kayak gitu Gitu ya. Kan emang harus banyak sabar juga ya sama anak kecil mah. Ya. Gitu. Terus Aspi pernah dimarahin nggak sama pengurus? Belum. Belum pernah sampai sekarang. Kan kalau yang kemarin-kemarin tuh udah ada yang dimarahin ini, ada yang dimarahin ini. Belum pernah Aspi. Belum pernah sama Jadi sekali. kategori anak yang baik ya. Amin. Nah, gini. Aspi dari Gunung Halu ada juga yang dari daerah yang sama? Ada. Ada. Itu teman atau Saudara malah. oh saudara? Iya. Saudara yang ada di sini. Nah, berarti kan saudara semuanya ke sini, banyak yang ke sini terus ketemu sama anak-anak yang bahkan apa ya? Nasibnya tidak lebih baik dibanding Aspi ya. Yes. Itu banyak yang yatim piatu, banyak yang yatim, banyak yang piatu. Bahkan kalau dibilang duafa lebih duafa dibanding Aspi cerita, karena Aspi cerita keluarga masih bisa makan dengan normal, makan dengan sederhana, terus bisa juga membiayai sekolah adik. Nah, banyak dari adik-adik dan kakak-kakak Aspi atau teman Aspi di sini tuh banyak yang lebih nasibnya lebih jelek gitu ya. Nah, lebih tidak beruntung. Nah, menurut Aspi kenapa akhirnya mereka bisa kuat? Ada nggak yang pernah curhat sama Aspi soal masalahnya mereka gitu? Ada sih. Ada ya. Ada, Terus iya. akhirnya kan mereka bertahan di sini. Menurut Asfi apa yang bikin bisa mereka bertahan? Kecuali yang adik-adik ya. Kalau yang adik-adik kan belum mengerti. Ini yang seumuran Asfi deh. Kebanyakan sih yang bilang teh gak mau ngeberatin orang tua, karena kan kalau di sana paling lebih ngeberatin gitu. Kalau Iya. kalau udah di sini kan agak ringan dikit bebannya gitu. Jadi intinya untuk meringankan beban orang Iya. tua. Terus setelah nanti sukses juga itu untuk orang tua. Iya. Oke. Dan Asfi sekarang bertahan sampai kelas 1 SMA dan mungkin nanti sampai lulus dan ingin kuliah itu demi orang tua juga. Iya, demi orang tua. Nah, Pi, seberapa penting orang tua buat Asfi di masa sekarang? Penting banget sih kalau orang tua, karena kan emang ngedidik kita dari dulu, terus
setelah di sini kan ada orang tua baru juga gitu ya. Iya, jadi kayak kita tuh terarah ke jalan yang benar gitu. Itu menurut Aspi. Nah, terus menurut Aspi juga, apa saran Aspi buat adik-adik atau teman-teman yang ada di Al-Kausar yang kemarin tuh beberapa episode yang lalu yang ngerasa dibuang sama orang tuanya dan akhirnya ya udahlah gitu, mending di sini aja nggak usah ketemu gitu, walaupun ya lupa sama orang tuanya dan lain-lain. Menurut Aspi apa yang harus dilakukan mereka ke depannya? Berjuang aja dulu, terus kan kita juga harus berpikiran itu tuh orang tua kita gitu. Tetap ya, harus tetap positif thinking walaupun juga kesannya sudah dibuang ya. Iya. Gitu. Kata Aspi harus tetap hormat gitu ya, harus sama orang tua. Juga. Nah, ada nggak hal yang belum diceritain sama orang tua tentang apa gitu? Aspi punya cita-cita apa, itu semuanya diceritain atau malah nggak apa-apa lah, orang tua mah taunya yang seru-serunya aja, atau ada apa? Ada apa yang bisa belum diceritain ke mama sama bapak? Semua sih. Jadi termasuk anak yang terbuka ya? Terbuka banget gitu. Terbuka. Nah, itu jadi modal yang baik sih kalau misalnya kayak gitu. Sebagai anak terbesar ya. Itu yang adik laki-laki atau perempuan? Yang adik pertama perempuan. Laki. Yang bungsu? Laki-laki. Oke, jadi perempuan, laki-laki ya? Iya. Oke, dan apa cita-citanya buat adiknya Aspi? Misal Aspi ketika sudah sukses mau apa gitu buat adiknya atau buat orang tuanya? Ada nggak? Ada sih, kalau buat orang tua aku tuh pengen naik hajiin. Naik hajiin orang tua. Kalau buat adik-adik? Lebih sekolah tinggi pengennya. Sekolah tinggi, tanpa harus kayak Aspi sampai dititip-titipin ya. Kayak gitu. Nah, tapi kan kalau udah usia segini udah pernah belajar sesuatu. Nah, Aspi pernah ngerasa waktu sedih banget, tapi ternyata ada satu ada satu hal yang bikin Aspi kuat. Pernah nggak sih ngerasa yang sedih banget gitu pas lagi jauh dari orang tua? Pernah nggak? Sering sih. Pernah ya? Nah, itu pas yang paling sedih banget dan akhirnya bikin Aspi bangkit lagi, rajin belajar lagi apa? Dulu teh sedih teh kan emang jauh dari orang tua. Nah, terus kan emang di rumah masih terarah juga ya sama orang tua, masih dilindungi gitu. Pas setelah dititipkan ke sini juga. Terus ada temen yang cerita ternyata dia lebih dari aku gitu, Kang, lebih anaknya tuh terlalu dibiarkan oleh orang tuanya. Ada orang tuanya tapi dibiarkan. Kalau gitu. Yatim piatu sih ya wajar ya, karena memang orang tuanya nggak ada. Tapi ini mah orang tuanya masih lengkap, tapi dicampakkan gitu ya, dibiarin. Terus dari situ teh Aswi tuh pikir, oh berarti kita tuh jangan lihat ke atas gitu, lihat terus ke bawah. Ternyata di bawah kita masih ada yang lebih dari kita gitu. Gitu. Nah, berarti ini kisah yang inspiratif dari Aspi. Kalau misalnya kamu ngerasa lagi sedih, kamu lagi ngerasa kurang beruntung, jangan pernah ngelihatnya ke atas terus ya, tapi ngelihatnya ke bawah. Aspi, ada lagi yang mau dibagiin sama Sobat Alka? Misalnya mau apa gitu, punya ini nggak? Yang untuk seumuran sama Aspi, soal menggenjar cita-cita. Nah, kita tuh harus berjuang terus ya, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu juga kan. Kita tuh semoga jadi anak pemuda yang bisa memajukan negara kita ini. Gitu. Gitu aja? Gitu aja. Ya udah, Aspi, thank you banget. Terima kasih udah hadir di Malaikat Kecil ini. Nah, jadi Malaikat Kecil ini tuh nggak harus selalu nyeritain latar belakang yang penuh kesedihan. Tapi Malaikat Kecil ini juga punya banyak anak-anak yang kayak Aspi yang akhirnya berjuang sekuat tenaga. Walaupun misalnya masih ada pilihan untuk tetap bisa hidup sama orang tua, tapi Aspi memilih di sini karena kata Aspi banyak orang yang lebih tidak beruntung. Terus Aspi ingin berjuang demi cita-cita ya. Aspi, terima kasih udah hadir. Luar biasa nih, senyum terus Aspi ya. Bahagia terus. Gitu Sobat Alka, terima kasih udah nonton di YouTube dan juga dengerin di Spotify. Ini Malaikat Kecil episode 7 yang penuh inspirasi dari seorang Aspi, gadis dari Gunung Halu, yang sebenarnya dia punya pilihan untuk bisa tinggal sama orang tuanya, tapi dia lebih memilih untuk tinggal di panti yang dia anggap awalnya pesantren, untuk menumbuhkan ilmu agama, menjunjung cita-citanya sebagai dokter. Kita doakan semoga cita-citanya tercapai dan mempunyai teman-teman yang selalu mendukung dan mempunyai keluarga yang selalu mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.